di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, adanya keinginan mempertahankan monopoli dan takut akan tergeser oleh pihak pesaing, maka akan muncul kreativitas dan inovasi secara sendiri. Hal ini sangat baik karena akan selalu ada sesuatu yang baru dan motivasi untuk jadi lebih besar. Yang B, peluang terjadinya pertentangan sangat kecil karena tidak ada satupun perusahaan-perusahaan kecil yang berusaha untuk menyaingi dan berkembang menjadi besar, sehingga tetap satu perusahaan atau pihak itu yang berkuasa dan bisa memonopoli pasar. Yang C, dalam pasar bisa dilakukan penelitian dan pengembangan produk karena adanya izin dari pihak yang memonopoli pasar kepada pihak yang bersangkutan. Yang D, untuk monopoli yang berbentuk hak cipta, hak paten akan membuat seseorang atau badan terapresiasi dan termotivasi untuk terus mencipta dan berkarya untuk mewujudkan sebuah perkembangan yang signifikan. Yang C atau yang terakhir, kualitas produk selalu terjaga dan dijamin baik karena jika tidak dijaga, konsumen akan beralih ke pihak lain meskipun hanya perusahaan itu yang memiliki semuanya. Namun jika tidak bisa menjaga kualitas, otomatis konsumen akan mencari produk yang lain. Sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah kelemahan pasar monopoli. Dalam pasar monopoli ada beberapa kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, dalam pasar monopoli sering muncul ketidakadilan karena hanya satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya hanya bisa menerima tanpa menggulingkannya. Yang kedua, pemborosan sering dilakukan oleh pihak yang memonopoli pasar karena mereka tidak begitu memperhatikan efisiensi kegiatan produksi yang dilakukannya. Mereka hanya fokus agar produknya laku dan tidak ada pesaing dalam produknya. Yang ketiga yaitu konsumen tidak bisa berjuang banyak dan harus menerima semua keputusan dari perusahaan monopoli. Jika harus membayar dengan harga yang tinggi, maka konsumen dengan terpaksa akan menurutinya. Yang selanjutnya yaitu unsur eksploitasi. Unsur eksploitasi sangat kental dalam pasar monopoli karena perusahaan tersebut bebas melakukan apapun dengan dana dan tenaga yang mereka miliki. Tentu hal ini akan merugikan semua pihak. Mungkin itu dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang belum paham bisa dipertanyakan. Undang-undang Antitrust dan pelaksananya. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal baru bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan baru keluarnya Undang-Undang tentang Monopoli pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif pada tanggal 5 Maret tahun 2000. Secara lengkapnya dengan nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan dapat menjamin tercapainya iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku pasar, sehingga nantinya dapat tercipta kesempatan berusaha yang kompetitif. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang anti monopoli dibentuklah sebuah komisi. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Kepres nomor 75 tahun 1999 dengan diberi nama
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang biasa disebut yaitu KPPU. KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda. Selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Undang-Undang Persaingan Usaha telah menjelaskan tugas KPPU sebagaimana yang tertuang pada pasal 35 yang berbunyi yang pertama yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun wewenang yang diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha kepada KPPU sebagai tertuang dalam pasal 36, yaitu yang pertama menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua yaitu melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan perilaku pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitian. Yang keempat yaitu menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.